Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada episode kali ini akan dibahas mengenai populasi dan sampel. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa diklik tombol subscribe, like, dan share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan dari channel ini supaya terus bisa berbagi ilmu pengetahuan. Populasi diartikan sebagai sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian, dan hal ini elemen populasi ini nanti biasanya merupakan satuan dari analisis. Jadi populasi dapat diartikan bahwa merupakan himpunan semua hal yang ingin diketahui. Dalam ini dapat berupa kumpulan sebuah kota, semua wanita, semua perusahaan, dan semua jenis padi. Ya, jadi populasi ini adalah seluruh unsur atau elemen yang akan kita jadikan sebagai objek penelitian sendiri. Populasi dalam penelitian ini nanti dapat diartikan sebagai keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Unit analisis nanti ini adalah merupakan unit atau satuan yang akan diteliti atau dianalisis. Jadi populasi nanti adalah merupakan objek keseluruhan yang akan kita teliti. Dalam penentuan populasi nanti ya akan dibantu oleh 4 faktor, yaitu berupa isi, satuan, cakupan atau skop, dan waktu. Ini dapat dicontohkan dalam suatu contoh, yaitu apabila suatu penelitian tentang kesehatan keluarga petani di Kabupaten Kediri tahun 2020 ya, maka berdasarkan faktor tersebut ya, maka faktor populasi nanti yang isinya yaitu berupa semua keluarga petani. Jadi isi dari populasi ini adalah semua keluarga petani yang ada. Kemudian untuk satuan nanti adalah petani ya, baik penggarap maupun pemilik tanah. Kemudian untuk cakupannya ya, yaitu cakupan nanti ada dia Kabupaten Kediri. Kemudian waktu nanti adalah tahun 2020. Jadi isinya nanti dia nanti adalah menyebutkan semua keluarga petani ya. Kemudian kalau cakupan nanti, karena ini di penelitian nanti ada Kabupaten Kediri, dia nanti adalah berupa Kabupaten Kediri. Untuk tahunnya sendiri nanti dia melakukan waktunya. Dalam hal ini populasi dibedakan menjadi dua, yaitu populasi target dan populasi survei. Jadi populasi target nanti adalah merupakan populasi yang telah ditentukan sesuai dengan permasalahan penelitian dan hasil penelitian dari populasi tersebut ingin disimpulkan. Jadi populasi target nanti adalah yang kita kenai suatu perlakuan dinamakan sebagai populasi target. Kemudian kalau populasi survei nanti adalah merupakan populasi yang terliput dalam penelitian yang dilakukan. Jadi seumpama kita mengambil masyarakat di Kabupaten Kediri ya yang memiliki riwayat penyakit seumpama diabetes mellitus sebagai targetnya. Kemudian kalau survei nanti kita nanti bisa mengembangkan seumpama penyakit penyerta dari diabetes itu dinamakan sebagai populasi survei. Jadi kalau digambarkan bahwa populasi target adalah dia seluruh dari populasi yang ada. Kemudian kalau populasi survei nanti dia adalah sebagian dari populasi target. Jadi pada idealnya nanti bahwa populasi target nanti dan populasi survei nanti harus sama. Tapi karena berbagai sebab maka populasi target nanti dan survei nanti menjadi tidak sama. Jadi secara perbedaannya bahwa populasi survei nanti adalah bagian dari populasi target. Jadi bisa digambarkan bahwa ada yang namanya populasi secara umum. Jadi populasi umum ini dia sebagai populasi sasaran ya. Kemudian diturunkan menjadi sampel ya, sampel nanti dia merupakan ada beberapa komposisi ya. Jadi populasi secara umum nanti dia nanti akan dibagi beberapa ya, jadi menjadi populasi sasaran. Populasi sasaran nanti ada dibagi lagi menjadi populasi sumber dan populasi eksternal ya. Jadi perbedaan antara populasi dan pembagian dari sampel nanti dia nanti adalah yang bisa dianalisis secara inferensial statistik. Selanjutnya mengenai sampel sendiri nanti adalah bagian dari populasi
yang dipilih dengan cara tertentu hingga dianggap dapat mewakili di populasinya. Jadi sampel nanti adalah merupakan bagian kecil dari populasi yang ada ataupun objek dari penelitian kita. Bagaimana cara pemilihan subjek itu sendiri ya, atau eligible subjek nanti adalah bagian dari populasi yang terjangkau yang direncanakan untuk diteliti langsung. Jadi sampel terpilih nanti dan nanti harus dipilih secara langsung. Kemudian subjek ini nanti yang memenuhi kriteria pemilihan yaitu berupa kriteria inklusi dan eksklusi dan terpilih sebagai subjek yang akan diteliti ya. Kemudian bagaimana subjek sampel nanti yang benar diteliti. Jadi subjek nanti yang benar mengikuti penelitian sampai selesai, kemudian merupakan bagian dari subjek terpilih yang dikurangi dengan drop out, loss to flow up dan sebagainya. Kemudian hasil penelitian nanti merupakan hasil pengukuran pada kelompok tersebut ya. Jadi subjek yang benar nanti dia nanti harus diteliti mulai dari awal sampai akhir. Jadi seandainya dia tidak bisa di tengah-tengah. Jadi seandainya nanti ada sampel yang seumpama di tengah-tengah nanti mati, otomatis nanti ya dia nanti tidak bagus dijadikan sebagai sampel. Ya. Kemudian bagaimana alasan penggunaan sampel dibandingkan dengan populasi nanti, yaitu berupa dia nanti lebih murah. Jadi dibandingkan kalau kita menggunakan populasi, jadi jumlahnya lebih banyak, kemudian dia lebih mudah, jadi lebih mudah untuk dianalisis, kemudian tidak membutuhkan waktu yang lama, jadi nanti dia cepat, kemudian lebih akurat dan mewakili populasi. Jadi seandainya kita memiliki populasi 1000, dengan adanya sampel nanti kita cukup meneliti 10% atau 10. Kemudian spesifik, jadi lebih spesifik nanti adalah dia apabila pada saat analisis data dia nanti akan menggambarkan dari kejadian dari populasi tersebut ya. Kemudian bagaimana cara penentuan sampel. Jadi teknik nanti penentuan sampel nanti ya, dia nanti harus memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu dapat memberikan gambaran yang akurat tentang populasi. Jadi yang dijadikan sampel nanti adalah dia yang dapat menggambarkan kejadian ataupun objek penelitian ataupun populasi yang kita akan teliti. Kemudian dapat menentukan presisi, kemudian sederhana sehingga nanti mudah dilaksanakan. Jadi penggunaan sampel nanti dia nanti harus sederhana. Jadi tidak boleh terlalu muluk-muluk. Kemudian dapat memberikan keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang murah. Jadi dengan adanya sampel nanti yang seharusnya kita meneliti 100 populasi, cukup dengan menggunakan teknik sampling nanti atau sampel nanti kita hanya nanti menyampling ataupun bisa jadi nanti dia 10%-nya. Kemudian bisa mengurangi nilai rata-rata populasi ya, dikurangi dengan nilai. Jadi kita nanti dengan adanya sampel nanti kita nanti akan mengetahui namanya standar error ya. Jadi data kita nanti dia akan presisi ya. Jadi standar error sendiri adalah merupakan nilai rata-rata populasi dikurangi dengan nilai rata-rata sampel. Itulah cara penentuan dari sampel itu sendiri. Kemudian berapa sih besar sampelnya ya? Yang untuk representatif nanti adalah dia nanti harus derajatnya seragam ya dari populasinya. Jadi dia harus heterogen. Kemudian presisi yang dikehendaki dari penelitian. Kemudian harus ada rencana analisis. Kemudian menghitung tenaga, biaya dan waktu. Jadi besarnya sampel nanti tergantung dari peneliti itu sendiri. Kemudian besar populasi, jadi penentuan sampel nanti itu bisa dihitung. Jadi berdasar besar populasinya, seumpama dia populasinya 100, jadi nanti untuk penentuan sampel sendiri nanti dia nanti akan dapat dihitung. Jadi semakin besar sampel ya yang digunakan, jadi nanti akan semakin tinggi tingkat presisinya yang didapatkan. Jadi semakin banyak sampel yang kita teliti termasuk nanti data kita nanti akan semakin bagus ya. Kemudian bagaimana hubungan antara populasi sampel dan subjek yang teliti ya. Jadi ada keterkaitan antara populasi dan sampel sendiri. Jadi
ada namanya populasi target. Jadi nanti untuk karakteristik nanti adalah dia dibatasi oleh karakter klinis dan demografis. Ya, itu nanti adalah perempuan osteoporosis pasca menopause. Jadi populasi target nanti adalah seluruh populasi yang akan kita teliti. Kemudian populasi terjangkau, ya nanti dibatasi oleh tempat dan waktu. Jadi semua contoh nanti adalah yang termasuk populasi terjangkau nanti perempuan osteoporosis pasca menopause di RS Gambiran pada tahun 2017. Ya. Kemudian sampai yang dikehendaki. Jadi karakteristik nanti dia nanti dipilih secara random dari populasi yang terjangkau. Jadi seumpama ada 100 pasien, tapi kita nanti yang dikehendaki adalah hanya 50 pasien penderita osteoporosis pasca menopause. Kemudian subjek yang benar-benar diteliti, jadi subjek yang menyelesaikan proses penelitian. Ya, jadi berdasarkan sampel yang kita ajak tadi 50 nanti bisa jadi nanti dengan adanya subjek yang diteliti nanti dia nanti hanya 43 yang dipakai. Jadi seandainya yang 7 nanti dia ternyata dia nanti tidak sesuai dengan karakter dari penelitian kita yang kita jalani. Itulah hubungan antara populasi, sampel, dan subjek dalam proses penelitian. Demikian penjelasan mengenai populasi dan sampel ya. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan like dan share, dan jangan lupa di komen untuk keberlangsungan ini sehingga nanti dapat terus berbagi ilmu pengetahuan. Terima kasih. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam EduScience Indonesia.